kasih kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya percaya Tuhan Yesus memelihara kita semua, haleluya. Mari kita memujikan burung pipit tidak menanam. Waktu kami serahkan kepada Bapak Andri. Salam, selamat sore adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur padamu ya Tuhan. Sore yang indah ini kami boleh bersama-sama beribadah anak. Bapa, berkati firman pada sore hari ini, biar firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati anak-anak, sehingga anak-anak ini boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah, pada sore hari ini, yaitu kita akan belajar tentang firman Tuhan, mengalami keajaiban pemeliharaan Tuhan, yaitu mengalami keajaiban pemeliharaan Tuhan, yang diambil dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 35. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 107 ayat 35. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Amin. Nah, Pak Andri akan bercerita tentang kisah pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu kisah Nabi Elia yang dipelihara oleh Tuhan, yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, yaitu Elia di tepi sungai Kerit. Nah, singkat ceritanya seperti ini. Setelah Raja Daud meninggal dunia, maka kerajaan Israel itu dipimpin oleh raja-raja setelah Daud. Ada Raja Salomo, ada Raja Yerobeam, ada Raja Nadab, ada Raja Baesa, ada Raja Ela, Raja Zimri, dan salah satunya yaitu Raja Ahab. Nah, pada waktu pemerintah Raja Ahab ini memiliki sifat yang sangat jahat di mata Tuhan. Kejahatan raja ini melebihi raja-raja sebelumnya. Nah, Raja Ahab ini memiliki istri bernama Isabel, dan Raja Ahab dan istrinya itu suka beribadah menyembah Baal, menyembah berhala, menyembah patung. Nah, itu yang membuat keji di mata Tuhan. Tuhan itu merasa sakit hati, dan Tuhan itu murka atas Raja Israel. Nah, pada waktu itu ada nabi Tuhan yang bernama Elia. Tuhan itu berkata kepada Elia bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang Israel atas kejahatannya, karena suka menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah patung. Nah, kemudian
Nabi Elia itu pergi menghadap Raja Ahab, menyampaikan pesan Tuhan. Elia itu berkata kepada Raja Ahab bahwa hukumannya adalah tahun ini tidak akan ada embun atau hujan. Jadi tidak akan ada hujan. Nah, setelah Nabi Elia itu selesai menyampaikan perintah Tuhan, Elia itu pergi. Elia sama Tuhan itu disuruh pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah, di tepi sungai Kerit Nabi Elia itu menunggu janji Tuhan bahwa akan ada yang memberi makanan dan minuman. Nah, di situ bukti bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat ajaib. Nah, ketika Elia di tepi sungai Kerit, itu ada burung-burung gagak yang membawakan roti maupun daging untuk makanan yang diberikan kepada Elia. Jadi Tuhan memelihara Elia itu melalui burung gagak. Dia menyediakan roti, membawakan daging untuk dimakan sampai waktunya tiba. Nah, singkat cerita lagi, bukti pemeliharaan Tuhan. Ketika waktu itu kan terjadi kekeringan ya, karena tidak ada hujan. Nah, sungai Kerit itu menjadi kering. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan Elia? Dia tetap menunggu perintah Tuhan, dia tetap setia menunggu perintah Tuhan. Nah, kelanjutannya di kisah 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 22. Yaitu Elia dan janda di Sarfat. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan bahwa ada orang yang akan memelihara hidupnya, yaitu janda di Sarfat. Jadi gini, perintah Tuhan, pergilah ke Sarfat, di sana aku telah menyediakan, telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan setelah sampai ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda itu sedang mencari kayu api, mencari kayu dibuat untuk persediaan untuk kayu bakar ya, seperti itu ya. Nah, ketika dia di samping pintu gerbang, tampaklah seorang janda, dan Elia itu berseru, berikan aku minum di dalam kendi supaya aku dapat meminumnya. Nah, janda itu memberikan minum. Setelah itu dia berseru lagi, berikan aku sepotong roti. Dan janda itu berkata, demi Tuhan Allah Israel, aku itu tidak punya roti sama sekali, tidak punya roti sedikit pun. Yang aku punya itu hanya segenggam tepung, segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Nah, terus Nabi Elia itu berkata, jangan takut, berikan apa yang sudah aku minta, sebab firman Tuhan Allah Israel itu seperti ini. Jadi Elia itu berkata, jangan takut, buat apa yang sudah aku suruh. Nah, sebab Tuhan itu sudah berfirman kepadaku, tepung di dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak di dalam buli-buli itu juga tidak akan berkurang sedikit pun sampai waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Nah, ketika janda itu mendengar perkataan Elia, dia taat dan dia menjalankan apa yang diperintahkan Elia kepadanya. Maka dia membuatkan roti untuk Elia dan membuat roti untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Jadi seperti itu. Nah, ketika ada ketaatan, ketika dia percaya dan ketika dia menjalankan apa yang diperintahkan Elia melalui Tuhan, jadi ada pemeliharaan. Di situ bukti pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Jadi tepung di dalam tempayannya tidak akan habis. Tepung di dalam tempayannya tidak habis. Dan minyak di dalam buli-bulinya itu tidak berkurang sama sekali sampai Tuhan mendatangkan hujan. Jadi ada 3 hal ya. Ketika kita mau mendengar, ketika kita percaya, dan ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita istilahnya sampai di dalam, misalkan kisah tadi Elia, tidak membiarkan Elia itu kelaparan. Tuhan memelihara, dan cara pemeliharaan Tuhan itu sangat ajaib. Misalkan Elia tadi di tepi sungai Kerit, ada burung gagak yang memeliharanya. Tuhan mengutus burung gagak untuk memelihara, untuk membawakan roti dan membawakan daging untuk dimakan. Ketika sungai Kerit itu sudah kering, Tuhan itu mengutus ada seorang janda untuk memelihara kehidupan Elia. Nah, sekarang kita kembali ke kita. Kalau kita percaya dan kita menjalankan firman Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Amin. Nah, sebagai penutup, kita baca lagi di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 7.
Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita. Jangan khawatir, pokoknya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Amin. Ya, kita akhiri ya firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Kita tutup mata ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami nyapsur padamu ya Tuhan atas firman-Mu pada sore yang indah ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami percaya kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan memelihara kehidupan kami. Ketika kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, Engkau akan memelihara apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.